Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk saudara-saudaraku tanah air bangsa Indonesia. Semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diangkat derajat, diangkat pangkatnya, yang dikasih pekerjaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dikasih Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menceritakan sebuah legenda-legenda orang yang berbisnis gaib atau berbisnis tentang benda-benda yang tidak nyata. Tidak nyata itu bagaimana? Menggandakan uang, mencari minyak bukur magrifi, samurai, dan lain-lainnya. Itu jangan diikutin saudara-saudaraku, karena itu sifat-sifat manusia yang tidak bekerja. Jangan diikuti, karena seperti itu jatuhnya kita akan membebankan anak dan istri. Ngerti? Yang belum paham saya pahamkan, yang belum tahu saya kasih tahu. Akhirnya orang seperti itu memalas kerja. Ngerti? Dia menjagakan mertuanya, menjagakan anaknya. Ya kalau kerja, kalau tidak kerja, ya itulah sebuah dukun yang bisnisnya uka-uka yang tidak nyata dan tidak wujud. Yang wujud aja susah loh kawan-kawan, apalagi yang tidak berwujud. Ya, kita belajar seperti itu dan belajar dari zaman kita masih anak-anak, ya. Jadi saudara-saudaraku yang istiqomah, yang sudah berkeluarga, jangan sampai kita bisnis yang tidak ada untungnya, ya. Lebih baik kita bisnis yang ada untungnya. Ngerti? Kamu jualan golok harganya berapa? 7.000. Kamu jualan keris berapa? 7.000. Ya, kita jual 15.000. Kita akan mendapatkan hasil untung, ya. Bukan untung tapi untung. Untuk saudara-saudaraku setanah bangsa Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diangkat derajat dan diangkat pangkatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selama masih hidup menjadi imam keluarga, kita harus bekerja dan kita selalu membanting tulang. Jangan kita menjagakan benda-benda gaib. Gaib itu tidak bisa dibisniskan. Nanti suatu saat Anda berbisnis gaib, Anda akan kena gaib. Ngerti? Gaib itu apa? Gaib itu yang tidak nampak. Kita seperti ini, kita berbicara tidak berwujud, tapi bisa didengarkan kuping kanan dan kuping kiri. Ingat saudara-saudaraku semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya Joko Bingit selalu mengasih tahu Anda yang nyata dan benar, ya. Anda mempunyai saham jual beli rumah, jual beli mobil, jual beli koran, jual beli apapun, itu adalah saham yang nyata. Jangan diikutin arus-arus membenda ring petok, samurai, ya. Jinlot itu ada, tapi jinlot itu gaib. Jinlot Batara Karang itu waktu dulu ditugaskan seorang gurunya bertapa di sebuah lembah gua yang ada lautnya. Karena dia mengingkari gurunya, akhirnya menjadilah patung Batara Karang. Seperti jenglot. Jenglot itu apa? Jenglot itu benda manusia sangat seperti bayi tabung. Bayi tabung jenglot itu sangat luar biasa. Jenglot itu apalagi penghisap darah, ya. Jangan diikuti seperti itu. Yang penting kalau sudah menjadi imam keluarga, kita sebaiknya kita bekerja, kita selalu mengasih nafkah anak dan istri. Kalau belum bekerja, kita harus melamar kerjaan di mana yang untuk kerja. Gitu. Saya Joko Bingit selalu cerita yang nyata, yang tidak nyata. Misalkan andai kata seumpama jangan masuk kuping kanan, jangan masuk kuping kiri. Anggap saja itu ketebus bohong. Nah, saudara-saudaraku semuanya, satu yang menggandakan uang itu tidak ada. Kalau menggandakan uang ya tadi kerja, dan kita jualan
jualan baju, ya, jual koran, ya, itu baru menggandakan uang gitu. Jual keris, jual batu cincin, ya, itu sangat luar biasa. Biarpun harganya tidak seberapa, miliaran, jutaan, triliunan, Anda akan menjadi pusing dan liar sendiri ataupun bingung sendiri. Saking lamanya kalau kita berbisnis menggandakan uang, akhirnya membohongi teman ketemu teman, akhirnya menjatuhkan teman seperti teman, akhirnya jadi lawan. Makanya kita kalau bicara atau bagaimana, kita harus tahu posisi, kondisi, dan keadaannya. Jangan sampai kita membuka aib. Biarpun kita jelek seperti ini, biarpun kita miskin, tapi kita masih puas, syukur-syukurilah dikasih pernapasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tetap semangat bekerja karena kita menjadi senopati dan menjadi imam keluarga sangat tidak mudah dan tidak gampang. Ya, ngerti gak? Nah, makanya itu. Kalau menjadi orang mah itu gampang. Kalau jadi imam keluarga, kanting, nggak kuat, Anda akan cerai atau pisah sama anak dan istri Anda. Ingat itu. Saya cukup ingin cerita yang nyata, yang tidak nyata nggak perlu kita ceritakan. Saya ngerokok ya kawan. Kita itu menjadi imam keluarga, dan kita tidak mudah menjadi imam keluarga, dan tidak gampang menjadi imam keluarga, karena kita sudah mempunyai beban menjadi istiqomah karena kewajiban mengasih nafkah anak dan istri kita. Jangan sampai kita mengada-ngada, jangan sampai mengeneko-neko, nanti jadinya neka-neka. Saya itu sejak dari dulu kawan-kawanku, pernah ada orang dukun datang ke tempat saya nggak dukun, ya. Kalau dukun, kalau nggak ada uangnya nggak rukun. Tapi saya punya tradisi dan seni budaya orang Jawa, ya. Jawa itu banyak sekali loh kawan-kawanku, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, ya. Tapi menjadi satu, ya. Rajanya hanya satu dong, raja. Kalau kita sebagai dukun itu harus bisa merukunkan orang, ya. Kalau jadi dukun loh, ya, rokoknya sukun, ya. Sukun itu bisa merukunkan hamba-hamba Allah, ya. Apalagi gudang garam kretek bisa gudangkan apa saja, gudang akhlak kebaikan, gudang mengasih nasihat orang, gudang mencari uang yang banyak, yang nyata, yang wujud. Yang tidak wujud nggak perlu kita cari. Yang wujud seperti ini kawan-kawan, wujudnya rokok, ya. Ini kardusnya rokok, tempat rokok ini, ya. Kita wujud, ya. Yang tidak wujud tidak perlu kita cari. Ataupun samurai, pring peto, menggandakan uang, akhirnya Anda liar, kena ilmu gendam dan ilmu akhlak kotor masuk dalam pori-pori pikiran Anda, Anda menjadi nafsu, akhirnya tidak bisa disembuhkan. Saking lamanya enak, ya, akhirnya jadinya menipu berbicara, akhirnya jatuhnya tergiur dengan uang 1 juta, 2 juta, 100.000. Akhirnya bukan menggandakan uang, tapi menipu sesama teman, ya. Makanya seperti penyulap merah, Marcel alias penyulap merah dan Bos Samsudin, ya, itu contoh, ya. Akhirnya saking lama-lamanya orang berbicara dan kepercayaan sendiri-sendiri, akhirnya jadi kacau. Tapi Indonesia ini mempunyai tradisi sangat luar biasa, kesenian budayanya sangat luar biasa. Saya Joko ingin selalu mengasih contoh Anda. Makanya itu, ayo ikutin, semuanya ikutin saya, jangan sampai tidak. Makanya kita sebagai imam keluarga, kita harus bertanggung jawab pada anak dan istri kita. Nah, saya Joko Pingin selalu untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.